mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 dengan NIM 119402066. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dakwah melalui media sosial untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah. Saat ini, aktivitas dakwah melalui media sosial sangat marak dan menyedot perhatian publik, sehingga memunculkan dai-dai yang populer di media sosial dan menggeserkan dai-dai yang secara konvensional sudah dikenal di kalangan masyarakat. Nah, maka muncullah dai-dai media sosial seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ataupun Ustadz Evi Effendi. Dalam hal ini tentunya menarik untuk meneliti aktivitas komunikasi dakwah melalui media sosial. Nah, aktivitas dakwah melalui media sosial ini menyangkut pola interaksi sosial, pola persuasif, dan faktor etos atau daya tarik dari aktivitas dakwah melalui media sosial. Media informasi dan komunikasi terus berkembang pesat pada saat ini. Sekarang ini, siapapun dapat berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Alvin Toffler mengatakan bahwa manusia sekarang ini telah memasuki gelombang ketiga yang ditandai dengan era kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang mencegangkan dunia. Nah, hal ini menandai berkembangnya generasi-generasi milenial atau biasa kita sebut dengan generasi zaman now yang akrab dengan media sosial atau media informasi. Media baru adalah suatu terminologi yang digunakan untuk menyebutkan suatu jenis media yang berbeda dengan media sebelumnya. Dengan ciri khas utama adalah mengandalkan jaringan internet sebagai media distribusi utama. Nah, disinilah keberadaan media sosial menjadi tantangan sekaligus peluang untuk pengembangan aktivitas dakwah. Selama ini, kegiatan dakwah banyak dilakukan melalui media-media konvensional, seperti halnya pengajian, jumatan, atau pertemuan-pertemuan lainnya. Sehingga waktu dan jangkauan pun sangat terbatas. Berbeda halnya jika sekarang, jika aktivitas dakwah memakai atau menggunakan media-media sosial seperti halnya Facebook, YouTube, Instagram, atau WhatsApp. Ini akan menjadi atau akan membuka kesempatan seluas-luasnya, jangkauan seluas-luasnya siapapun untuk mengikuti atau mengekspresikan aktivitas dakwahnya. Tentu hal ini menjadi peluang untuk menyebarluaskan agama, sekaligus mempromosikan kecocokan dirinya dalam hal berdakwah. Berdakwah melalui media sosial ini tentunya memiliki keuntungan. Di antaranya, kita dapat mengikuti proses dakwah ini tuh kapan saja, di mana saja. Dan yang kedua, kita dapat mengakses dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan kita. Komunikasi dakwah melalui media sosial ini tentunya memiliki keunikan dan karakteristiknya tersendiri. Selain melibatkan komponen-komponen komunikasi dakwah seperti komunikan, komunikator, media, metode, materi, atau aspek, juga tentunya membentuk pola-pola interaksi baru antara komunikator dan komunikan, sehingga memunculkan ketertarikan dan kekaguman tersendiri kepada komunikator. Dalam komunikasi dakwah melalui media sosial ini terjadi yang namanya interaksi sosial. Karena sebenarnya dalam bentuk komunikasi apapun mensyaratkan adanya hubungan. Bahkan hubungan yang terjadi bukan hanya sekedar kontak sosial saja, tetapi interaksi sosial yang mensyaratkan adanya timbal balik yang saling mempengaruhi. Karena itu, di antara prinsip komunikasi yang paling mendasar adalah adanya dimensi isi dan hubungan. Dalam pandangan psikologi sosial, yang dimaksud dengan interaksi sosialnya tersendiri adalah hubungan antara dua atau lebih individu manusia yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu yang lain. Nah, dalam proses interaksi sosial ini terdapat 4
empat yang mendasari, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Nah, yang pertama kita bahas itu yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi itu yaitu faktor yang mensyaratkan adanya proses meniru atau mengikuti pemikiran atau tindakan orang lain. Nah, kalau faktor imitasi itu kita kayak kayak mensyaratkan adanya proses meniru. Jadi kita pengen niru atau mengikuti pemikiran atau tindakan orang lain. Nah, yang kedua itu ada faktor sugesti. Faktor sugesti ini mensyaratkan adanya proses mempengaruhi orang lain supaya identik sama kita. Nah, kalau misalnya sugesti itu kita gimana caranya biar bisa mengaruhi orang lain biar sama kayak kita, kayak gitu. Dan yang ketiga ada faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini mensyaratkan adanya dorongan untuk menjadi identik dengan orang lain. Nah, kalau faktor identifikasi ini biasanya dia datang dari hati atau dari kayak diri dia sendiri, gimana caranya biar dia bisa kayak orang lain. Nah, yang terakhir itu ada simpati. Kalau simpati ini menunjukkan adanya perasaan tertarik atau daya tarik orang yang satu ke orang yang lain, kayak gitu. Jadi kalau yang lain kalau yang tadi kan kayak kita ngebahasnya ada dorongan, terus kayak ada faktor pendorong, terus kayak dari diri kita sendiri. Nah, kalau ini mah kita yang mau dari diri kita sendiri, tapi kayak daya tariknya dari diri kita sendiri gitu, enggak diiniin campur tangan orang lain gitu. Dalam hal ini, aktivitas dakwah merupakan proses komunikasi yang mensyaratkan adanya interaksi sosial. Nah, teman-teman, segitu aja ya yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena sempurna hanya milik Allah. Makasih banget udah I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you Thank you down. so much. Assalamualaikum I know you're not warahmatullahi wabarakatuh. mine.